Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya kita masih dalam rangkaian acara Festival Literasi Indonesia 2019, Literasi Maju Indonesia Unggul. Boleh minta tepuk tangannya Bapak Ibu? Terima kasih. Saya mau nyapa dulu nih dalam bahasa Makassar, apa kareba ya Bapak Ibu? Jawabnya baji-baji, Ji. Setuju ya? Karena di sini pegiat literasinya tidak hanya dari Kota Makassar tapi dari seluruh Indonesia. Apa kareba Makassar? Oke, baji-baji Ji, luar biasa. Terima kasih, selamat datang di Kota Daeng, di Kota Makassar. Tentunya juga masih bersama kita hari ini Bapak Bupati Sumedang. Halo Bapak, apa kabar? Baik ya, boleh ya saya diajak ke Sumedang, ke Pasir Cinta tadi ya. Boleh, katanya di sana shining, shimmering, splendid. Boleh saya diajak ke sana ya Pak ya? Oke. Siap, sambil makan tahu Sumedang kayaknya cucok ya. Kalau di sini juga ada Bapak Wakil Wali Kota Tegal. Halo Bapak, apa kabar? Baik, kalau di Sumedang ada tahu Sumedang, ada tahu aci ya. Saya juga boleh tuh. Oke. Siap, saya juga boleh diajak ke sana ya Pak ya. Karena Kota Tegal ini kota yang penuh inovasi juga katanya. Oke, baik. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan juga seluruh pegiat literasi hari ini. Saya sudah kehadiran 3 narasumber yang luar biasa hari ini dan pastinya juga kami ingin menyapa pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada. Pada hari ini kita bersama-sama dalam Festival Literasi Indonesia dalam rangka untuk memperingati Hari Aksara Internasional 2019 dan kali ini tuan rumahnya adalah Kota Makassar. Untuk kesempatan yang luar biasa, terima kasih saya Wida Agredi bisa menjadi moderator hari ini dan menjadi bagian dari Festival Literasi Indonesia di Kota Makassar. Dan juga hari ini kita akan membahas terkait dengan pengembangan gerakan literasi masyarakat. Kira-kira sejauh ini seperti apa kontribusi pemerintah dalam mendukung pengembangan literasi di Indonesia dan apa sih arti penting Hari Aksara Internasional dan bagaimana juga peran aktif dari masyarakat untuk mengembangkan dan meningkatkan literasi untuk menciptakan masyarakat yang unggul dan pastinya juga berkualitas termasuk untuk dunia usaha bagaimana dukungannya pihak swasta untuk mengembangkan literasi. Langsung saja boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk 3 narasumber kita sudah hadir Bapak Insinyur Haris Iskandar PhD, Direktur Jenderal PAUD Dikmas Kemendikbud Republik Indonesia. Boleh kita berikan tepuk tangan. Dan juga sudah hadir bersama kita Ketua Umum Forum Taman Bacaan Masyarakat, Bapak Dr. Firman Venayaksa. Apa kabar Bapak? Boleh kita berikan tepuk tangan. Dan juga Bapak Yosef Adityo, selaku Corporate Secretary General Manager PT Gramedia Asri Media. Boleh kita berikan tepuk tangan? Baik, terima kasih. Kita langsung saja memulai talk show-nya hari ini. Kalau kita berbicara tentang pengembangan literasi di Indonesia, kira-kira sejauh ini perkembangan literasi di Indonesia sudah masif tidak untuk dilakukan? Kemudian juga apakah orang-orang peduli, kemudian juga gemar membaca di Indonesia itu sudah meningkat? Kalau dilihat dari survei pada tahun 2016, minat bacanya 0,01%. Indonesia ada di urutan 60 ya dari 62 negara. Apakah sampai saat ini masih seperti itu kondisinya di Indonesia? Langsung saja kita tanyakan ke Bapak Insinyur Haris Iskandar PhD. Bagaimana peran pemerintah sejauh ini terhadap pengembangan literasi? Silahkan. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan literasi di Indonesia alhamdulillah mengalami kemajuan setiap waktu. Terhitung barangkali dari sejak kita merdeka dan sampai sekarang itu sudah menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan. Ini khususnya untuk literasi dasar, buta huruf, membaca dan menulis. Apa yang tadi Mbak sampaikan itu adalah studi dari Connecticut University ya untuk minat baca ya. Tetapi yang untuk literasi dasar pemberantasan buta huruf kita sudah mengalami pada level yang lumayan bagus ya. Kalau dulu kita sangat merdeka, angka buta huruf itu mencapai 97% ya.
Tapi kalau sekarang sudah 180 derajat terbalik ya, justru angka melek hurufnya kita mencapai 97 lebih, ya bahkan 98%. Yang tersisa sekarang buta huruf itu 1,96%, ya. Itu sebuah penurunan dari 2,07% tahun lalu, atau kalau 3 tahun lalu itu sekitar 3,4%. Ini kita ingin menekan lebih rendah lagi, ya. Oleh karena itu kita bulatkan tekad, kita kumpulkan itu para pegiat ini ya pada festival sekarang ini di Hari Aksara Internasional ini untuk menguatkan kembali komitmen baik pemerintah maupun masyarakat untuk menekan lebih rendah lagi dan kita upayakan itu sampai kepada zero gitu kan, buta aksara ya. Kalau Pak Bupati Sumedang, kalau seluruh bupati seperti Pak Bupati Sumedang, kalau seluruh wali kota seperti wali kota Tegal ya, saya kira akan cepat ya. Mungkin tidak sampai 5 hari, bahkan tidak cukup kita tidak perlu menunggu sampai 2030 ya. Mungkin pemberantasan buta huruf di Indonesia akan selesai. Karena saya menampilkan 2030 karena itu janji kita ya, komitmen Indonesia beserta 193 negara lain itu akan memberantas buta huruf itu 2030 itu harus mendekati nol. 2030 dalam Sustainable Development Goal ya, 4.6 itu atau tujuan pembangunan berkelanjutan 4.6 itu tentang literasi bagi seluruh masyarakat ya. Dan ini pada kesempatan ini kami menghimbau seluruh pemerintah daerah ya untuk bersama bahu-membahu bersama masyarakat, bersama para pegiat ya untuk menemukan ya cara-cara yang lebih strategi ya untuk membawa kepada kemelekan aksara di seluruh daerah ya. Tentu dengan berbagai model, tentang berbagai cara, tidak ada cara yang sama untuk seluruh daerah. Ya. Tadi seperti dalam diskusi di sini, setiap daerah mempunyai keunikan tersendiri, ya, tidak bisa copy paste begitu saja. Dan ini uniknya dalam literasi masyarakat ini. Dan pada kesempatan sekarang ini memperingati Hari Aksara, kita mengusung tema ragam budaya dan literasi masyarakat, maksudnya itu ke sana ya. Bagaimana keragaman budaya, kekayaan budaya kita yang sangat kaya ini bisa menjadi wahana ya yang efektif ya untuk meningkatkan literasi di masyarakat. Berbagai hal pada Hari Aksara ini ditampilkan ya. Dari setiap daerah ya kita lihat bahwa ternyata kan literasi itu bukan hanya sekedar baca tulis ya, tetapi buah daripada baca tulis itu karya-karyanya ditampilkan dari mulai bajunya, batiknya, craftnya, ya kerajinannya sampai ke kuliner makanan itu semuanya adalah hasil karya kehidupan budidaya manusia ya dari baca dan tulis. Inilah barangkali yang patut kita sadari, yang kita kembangkan ini bukan sekedar bisa membaca, bisa menulis, tapi dampaknya itu jauh lebih daripada itu. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Insinyur Haris Iskandar PhD. Jadi 2030 ditargetkan ini kalau bisa 0 justru ya yang buta huruf di Indonesia. Boleh tepuk tangan dong untuk bangsa Indonesia. Luar biasa dan di sini dihadirkan karya-karya anak bangsa yang ini hasil dari baca tulis, hasil dari literasi.